Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Melati Putri dengan NIM 20016193 dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan teori tentang keterampilan dasar berbicara. Teori dasar keterampilan berbicara. Yang pertama, kita akan membahas pengertian berbicara sebagai bentuk keterampilan berbahasa. Dia ada menurut pendapat para ahli dan juga Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut pendapat para ahli, salah satunya yaitu menurut Tarigan menyatakan bahwa berbicara merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, semantik, dan lingkungan sedemikian ekstensif secara luas sehingga dapat dikatakan sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tertulis bahwa berbicara adalah berkata, bercakap, berbahasa, atau melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya, atau berunding-runding. Berbicara secara umum juga dapat diartikan sebagai suatu penyampaian, maksud, ide, pikiran, atau isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Yang kedua yaitu tujuan berbicara. Ada tujuan utama berbicara dan juga ada tujuan berbicara secara umum. Kalau tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi ini merupakan pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Sedangkan tujuan berbicara secara umum ialah untuk memberitahukan atau melaporkan informasi kepada penerima informasi, meyakinkan atau mempengaruhi penerima informasi untuk menghibur serta menghendaki reaksi dari pendengar atau penerima informasi. Selanjutnya yaitu catur cara saji wicara sebagai metode dalam bentuk keterampilan berbicara. Dalam kegiatan berbicara ada 4 metode berbicara yang disebut dengan catur cara saji wicara. Keempat metode itu yaitu yang pertama metode serta-merta atau impromptu delivery. Metode ini memiliki kelebihan dan juga kekurangan, yaitu kelebihannya tidak memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkan pembicaraan, tidak memerlukan waktu untuk mengumpulkan bahan, dan bagi yang berpengalaman tampil berbicara, cara ini cukup efektif. Kekurangannya yaitu cenderung berbicara tidak efektif dan berbelit-belit, pembicaraan yang kaku, dan penggunaan bahasa juga cenderung tidak efektif. Yang kedua yaitu metode menghafal atau delivery from memory. Kelebihannya yaitu sistematis dan teratur, tidak berbelit-belit, serta juga lengkap. Kelemahannya sering menjemukan, cenderung berbicara cepat-cepat, kurang penghayatan, serta sulit menyesuaikan diri dengan reaksi pendengar. Metode yang ketiga yaitu metode naskah atau delivery from manuscript. Juga memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Kelebihannya yaitu naskah membantu si pembicara, mempunyai fungsi dokumentasi dan juga lengkap. Sedangkan kelemahannya yaitu agak kaku dan juga tidak menarik. Metode yang keempat yaitu metode extemporan atau extemporaneous delivery. Dalam metode ini, kadang-kadang disiapkan konsep naskah dengan tidak perlu menghafal kata demi kata. Tetapi metode ini lebih bersifat fleksibel atau variatif dalam menggunakan kata-kata. Sebaliknya, jika metode ini terlalu bersifat sketsa, maka hasilnya sama dengan metode serta-merta. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Ada 2 faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdapat 2, yaitu faktor fisik dan juga faktor non-fisik psikis. Faktor fisik merupakan faktor yang menyangkut dengan kesempurnaan organ-organ tubuh yang digunakan di dalam berbicara. Sedangkan faktor non-fisik
psikis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi psikologis seseorang dan tidak berhubungan dengan fisik. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu yang meliputi tingkat pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan pergaulan. Materi yang terakhir yaitu jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa. Ada beberapa jenis-jenis berbicara sebagai keterampilan berbahasa, salah satunya yaitu diskusi, percakapan, pidato. Pidato ini dapat terbagi menjadi dua, yaitu pidato menjelaskan dan juga pidato menghibur, dan yang terakhir bertelepon. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai teori dasar keterampilan berbicara. Sampai jumpa di lain waktu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.